Bertemu kembali bersama saya, Ibu Ana Surahmi, di pelajaran biologi pada materi metabolisme sel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang enzim. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kita kali ini yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan komponen enzim. Yang kedua, kalian dapat menganalisis sifat-sifat enzim. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan cara kerja enzim, dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kita akan masuk ke materi metabolisme. Apa yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme adalah keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh makhluk hidup. Nah, metabolisme ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi. Contohnya ada fotosintesis. Pada proses fotosintesis ada pembentukan senyawa kompleks C6H12O6 dari senyawa sederhana CO2 dan H2O. Nah, sedangkan yang kedua, katabolisme, adalah pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Contohnya apa? Contohnya ada respirasi sel. Respirasi sel ini kebalikan dari fotosintesis, karena pada respirasi sel terjadi pemecahan senyawa kompleks, yaitu C6H12O6 menjadi CO2 dan H2O. Nah, pada anabolisme maupun pada katabolisme dibutuhkan suatu zat yang dapat mengkatalisis zat itu atau senyawa protein tersebut yang kita sebut sebagai enzim. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan enzim. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Ada beberapa sifat enzim, antara lain yang pertama, enzim adalah protein. Kemudian, enzim bekerja spesifik. Apa yang dimaksud dengan spesifik? Enzim bekerja hanya pada satu substrat tertentu. Contohnya, enzim amilase hanya akan bekerja pada substrat amilum. Kemudian, enzim bekerja sebagai katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit, dapat bekerja secara bolak-balik, dan enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, bagaimana cara kerja enzim dalam suatu reaksi? Yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Nah, kita akan melihat berikutnya struktur enzim. Enzim yang lengkap tersusun atas senyawa protein dan non-protein. Komponen protein kita menyebutnya apoenzim. Apoenzim ini merupakan bagian yang tidak aktif dalam suatu reaksi. Sedangkan yang kedua ada gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini bisa terdiri dari senyawa organik. Kalau terdiri dari senyawa organik kita menyebutnya itu koenzim. Contohnya ada vitamin, ada koenzim yang punya fungsi nantinya koenzim ini untuk memindahkan gugus kimia atau atom atau elektron dari satu enzim ke enzim lainnya. Tetapi jika gugus prostetiknya ini terdiri dari ion anorganik, maka kita menyebutnya kofaktor. Contohnya apa kofaktor? Ada kalsium, ada klorida, ada natrium, ada kalium. Nah, fungsi kofaktor itu untuk atau sebagai katalis yang dapat meningkatkan fungsi enzim. Jadi ingat, bagian dari enzim ada bagian yang disebut sebagai protein atau tersusun atas protein yang kita menyebutnya itu apoenzim, dan ada bagian non-protein yang kita menyebutnya itu gugus prostetik. Nah, gabungan dari apoenzim dan gugus prostetik ini kita menyebutnya enzim lengkap atau holoenzim. Nah, pada gambar kalian bisa melihat ada bagian yang aktif dari enzim. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah bagian yang aktif dari enzim. Bagian yang aktif dari enzim inilah yang nanti menjadi tempat berlekatan atau melekatnya substrat. Ini komponen enzim. Kita lanjutkan, berikutnya ada cara kerja enzim.
Nah, cara kerja enzim, keduanya masih hipotesis. Itu ada hipotesis kunci gembok, lock and key, dan yang kedua terinduksi secara pas. Jadi nantinya enzim akan bekerja melekat dengan substrat, kemudian membentuk kompleks enzim substrat dan akhirnya terbentuk produk ya. Jadi di sini pada teori yang pertama kalian bisa lihat kenapa disebut teori kunci gembok, karena antara enzim dan substrat itu terbentuk persatuan yang kaku seperti kunci dan gemboknya ya. Jadi persatuan yang kaku antara enzim dan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Sedangkan hipotesis yang kedua terinduksi secara pas. Bagian sisi aktif enzim yang saya tunjukkan ini bagian yang fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan substratnya. Nah, kemudian setelah sisi aktif enzim menyesuaikan dengan substratnya, substrat akan bergabung dengan bagian sisi aktif enzim untuk membentuk kompleks enzim substrat. Tetapi setelah reaksi, setelah dihasilkan produk, sisi aktif enzim akan kembali ke bentuk yang semula. Nah, ini dua hipotesis mengenai cara kerja enzim. Nah, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama ada suhu atau temperatur. Secara umum, enzim dapat bekerja pada manusia, pada tubuh manusia itu pada suhu optimum 35 sampai dengan 40 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 0 derajat, biasanya enzim tidak akan mengalami kerusakan. Tetapi jika suhu tinggi, enzim dapat mengalami kerusakan atau kita menyebutnya enzim mengalami denaturasi. Nah, kemudian yang kedua ada pH. Bagaimana pengaruh pH terhadap kerja enzim? Secara umum, enzim bekerja pada pH antara 6 sampai 8. Tetapi ada enzim yang dapat bekerja pada pH yang ekstrim, misalnya di pH asam. Ini contohnya enzim-enzim yang ada di lambung. Ataupun ada enzim yang bisa bekerja pH di atas 8 atau di suasana basah. Nah, kemudian yang ketiga ada konsentrasi enzim. Nah, di situ bisa kamu lihat untuk pengaruh konsentrasi enzim kalau dari grafik yang disajikan, grafik hubungan antara konsentrasi enzim dengan kecepatan reaksi enzim berbanding lurus. Artinya semakin tinggi konsentrasi enzim, semakin cepat reaksi terjadi. Yang keempat ada inhibitor. Apa yang dimaksud dengan inhibitor? Inhibitor adalah penghambat. Ya, namanya penghambat, maka memang inhibitor ini kalau ada dapat mempengaruhi kerja enzim atau menghambat kerja enzim. Inhibitor dibedakan, ada inhibitor kompetitif dan yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Kita lihat yang pertama, inhibitor kompetitif. Di sini bisa kamu lihat ini adalah enzim, kemudian di sini adalah inhibitor kompetitif dan di sini adalah substrat. Jadi kenapa disebut inhibitor kompetitif? Karena ada persaingan antara inhibitor kompetitif dan substrat untuk memperebutkan sisi aktif enzim. Keduanya bisa melekat dengan sangat pas pada bagian sisi aktif. Itu kenapa disebut inhibitor kompetitif. Nah, sedangkan yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Di sini inhibitor non-kompetitif. Ini enzimnya. Kalian bisa lihat, inhibitor kompetitif akan melekat pada bagian yang bukan merupakan sisi aktif. Tetapi apa yang terjadi dengan enzim? Ternyata melekatnya inhibitor non-kompetitif ini pada bagian yang bukan merupakan sisi aktif ini dapat menyebabkan sisi aktif mengalami perubahan konfigurasi. Akibatnya, tidak bisa terjadi perlekatan substrat dengan enzim, sehingga reaksi tidak bisa terjadi. Nah, ini 4 contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kalian bisa membaca lebih lanjut pada sumber faktor apa lagi yang bisa mempengaruhi kerja enzim. Nah, selanjutnya pada penugasan di Google Classroom, kalian akan melihat tayangan demonstrasi praktikum mengenai kerja enzim katalase. Dan kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada penugasan di Kici. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya.